Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nabilasari dari kelas PAIC semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menerangkan mengenai konsep filsafat pendidikan Islam sebagai tugas akhir dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Di sini kita akan belajar mengenai filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini saya sudah membuat peta konsep mengenai filsafat pendidikan Islam, mulai dari kelahiran dan perkembangan filsafat Islam hingga filsafat pendidikan pesantren. Nah, bisa dilihat ya peta konsepnya ini. Jadi sebelum mempelajari mengenai filsafat pendidikan Islam, perlu kita ketahui makna dari filsafat itu sendiri. Nah, jadi filsafat ini secara harfiah biasa diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Sedangkan di sini saya akan menyebut filsafat itu sebagai hakikat. Jadi filsafat pendidikan Islam itu ialah hakikat pendidikan Islam. Jadi dalam filsafat pendidikan Islam itu mencoba mencari hakikat dari suatu pendidikan Islam. Oke, di sini saya akan mulai dari posisi filsafat pendidikan Islam dalam struktur ilmu. Nah, jadi filsafat itu merupakan mother of knowledge. Jadi filsafat itu merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Jadi filsafat Islam, filsafat pendidikan Islam, dan ilmu-ilmu yang lain itu lahir dari rahim filsafat. Nah, di sini kita mulai dari filsafat Islam. Di sini struktur pertama ilmu yaitu filsafat Islam. Nah, filsafat Islam ini tentunya sebelum terjadi filsafat Islam didahului oleh filsafat. Nah, filsafat itu tentunya mengalami kelahiran dan perkembangan. Nah, kelahiran dan perkembangan filsafat ini dimulai dari masa Yunani klasik. Nah, pada masa Yunani klasik ini, jadi perkembangan filsafat itu ada 4 tahap. Ini yang pertama yaitu Yunani klasik. Yang kedua ada abad tengah. Yang ketiga ada abad modern. Dan yang terakhir yaitu postmodern. Nah, pada masa Yunani klasik ini, kala itu ada 2 tokoh yang terkenal yaitu Sokrates dan Prasokrates. Yang mana pemikiran Sokrates ini bercorak antroposentris. Antroposentris ialah kajian dari Sokrates ini yang dijadikan sebagai objek kajian ialah manusia. Sedangkan corak pemikiran Prasokrates ini bercorak kosmosentris, yaitu menjadikan alam sebagai objek kajiannya. Nah, kita lanjut pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada abad tengah. Pada abad tengah ini bercorak teosentris, yang mana kebenaran itu berasal dari gereja pada masa itu dan agama. Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada masa abad modern, yaitu bercorak antroposentris. Nah, antroposentris ini berarti kebenaran itu bersumber dari manusia. Nah, pada perkembangan yang terakhir yaitu pada masa postmodern, yaitu bercorak logosentris, yaitu kebenaran yang mutlak itu berasal dari ilmu pengetahuan atau bahasa atau teori mereka mengatakan. Nah, selesai untuk kelahiran dan perkembangan filsafat. Selanjutnya kita masuk ke struktur ilmu yang kedua yang merupakan induk dari filsafat Islam, yaitu filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini kita mulai masuk filsafat pendidikan Islam, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan filsafat Islam ini mengenai ruang lingkup dan pengertiannya. Nah, pengertian ini masuk dalam konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, selain itu, fungsi dari filsafat dalam sebuah pendidikan yaitu sebagai pedoman untuk membentuk atau mengkonstruksi sebuah kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini ada 3. Ya. Ini ada 3, yaitu ada ontologi pendidikan Islam, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kita akan kupas satu persatu.
Yang pertama yaitu ada ontologi pendidikan Islam. Nah, ontologi pendidikan Islam ini mempunyai 3 objek kajian, yaitu yang pertama Tuhan sebagai objek kajiannya, yang kedua manusia, dan yang ketiga alam. Pada objek kajian Tuhan ini, dalam filsafat pendidikan Islam ada yang namanya filsafat ketuhanan dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Nah, kajian mengenai ketuhanan ini dalam Islam merupakan kajian yang bersifat fundamental dan harus diajarkan secara intensif. Nah, selanjutnya objek kajian yang kedua yaitu ada manusia. Ada sebuah materi, yakni manusia dalam perspektif Islam, filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, sejatinya manusia itu mempunyai 2 unsur, yaitu manusia sebagai makhluk religius dan manusia sebagai makhluk spiritual. Nah, objek kajian yang ketiga yaitu alam. Yakni ada materi filsafat alam dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Nah, jadi tentunya pemikiran mengenai alam ini mempunyai hubungan yang relevan dengan pendidikan Islam. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup yang kedua. Di sini ada epistemologi pendidikan. Nah, epistemologi ini berasal dari 2 kata, yaitu epistimos dan logos. Nah, yang mana epistimos ini berarti pengetahuan dan logos itu teori atau ilmu. Jadi jika digabungkan, epistemologi pendidikan Islam adalah bagian dari filsafat pendidikan Islam yang mengkaji mengenai ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada sebuah materi yang yaitu hakikat ilmu pengetahuan menurut Islam. Selanjutnya, pada ruang lingkup yang ketiga ada aksiologi pendidikan. Aksiologi pendidikan ini berasal dari 2 kata, yaitu aksio dan logos. Aksio berarti nilai dan logos berarti teori atau ilmu. Nah, pada selanjutnya dalam bagian ini terdapat pemikiran masyarakat dan hubungannya tentang perumusan konsep pendidikan Islam. Mengapa pemikiran tentang masyarakat ini masuk ke dalam aksiologi pendidikan Islam? Karena aksiologi ini merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai. Nah, di dalam masyarakat ini tentunya ada nilai-nilai, yaitu diantaranya adalah nilai etika. Ya, nilai etika itu dibutuhkan dalam masyarakat. Nah, tentunya pemikiran dari masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam perumusan konsep pendidikan Islam. Tentunya dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Nah, kita lanjut pada poin selanjutnya. Struktur ilmu setelah filsafat pendidikan Islam, yaitu ilmu pendidikan Islam. Jadi, ilmu pendidikan Islam ini lahir dari filsafat pendidikan Islam. Nah, di dalam ilmu pendidikan Islam ini terdapat inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam. Perlu diketahui teman-teman bahwa inkorporasi itu adalah penggabungan atau peleburan antara 2 hal yang berbeda. Jadi, inkorporasi pendidikan kritis ini bisa saja atau boleh bahkan diterapkan dalam pendidikan Islam. Karena jika menyelesaikan suatu masalah, kita menggunakan teori pendidikan umum dan kita tidak menemukannya, maka kita bisa menggunakan pendidikan Islam untuk menggabungkan mengenai permasalahan yang akan kita pecahkan tersebut. Selanjutnya, yaitu poin yang terakhir, yang lahir dari ilmu pendidikan Islam adalah teknologi pendidikan Islam. Jadi teknologi pendidikan Islam ini lahir dari ilmu pendidikan Islam, yang mana seiring berkembangnya zaman dengan adanya sebuah teknologi pendidikan Islam, akhirnya melahirkan sebuah pemikiran baru, yaitu filsafat pendidikan pesantren. Jadi dalam sebuah pesantren itu ada 3 kajian penting, yaitu mengenai ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, yang mana hal itu perlu adanya rekonstruksi mengenai 3 hal tersebut dalam sebuah pendidikan pesantren. Nah, mengenai ontologi pendidikan Islam itu yang mana kajiannya meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Jadi dimaksudkan dalam pendidikan pesantren itu ajarannya tetap mengangkat ajaran tradisional, tetapi ingin berkembang lebih maju menjadi ajaran yang modern, tetapi tidak meninggalkan ajaran tradisional yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya epistemologi. Nah, dalam epistemologi ini berkaitan dengan sumber atau sumber ajaran yang sumber struktur dalam pendidikan pesantren tersebut. Yang selanjutnya aksiologi, yaitu berkaitan dengan nilai yang meliputi etika itu tadi. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Oh ya, sebelum mengakhiri
pelajaran kita hari ini perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara filsafat Islam dengan filsafat umum. Nah, jadi filsafat Islam itu tidak sama dengan filsafat umum. Tentunya ada perbedaannya. Nah, pada filsafat umum, belum tentu semua alirannya itu mengajarkan tentang hakikat manusia yang beriman dan bertakwa. Sedangkan dalam filsafat Islam, seluruh alirannya itu mengajarkan mengenai hakikat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada maka saya cukupi materi kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Kurniawati, menurut saya penyampaian dari Kakak Intan itu terlalu cepat, tetapi bahasanya mudah dipahami. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.